Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, kembali dipertemukan di dalam program Kata Hati, Kajian Mata Hati, sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati, bersama saya Kurnia Rahmat. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan bahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan surat Al-Baqarah ayat yang keempat sampai dengan ayat kelima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga, dan di sana dijelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, yang mana Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat dan juga mereka menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan pada mereka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, nah pada pertemuan hari ini kita akan coba elaborasi terkait dengan ciri selanjutnya daripada orang yang bertakwa itu apa. Nah, kita bahas sekarang ciri yang keempat Ciri yang keempat ini yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Itu orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah, yang maksud dengan apa yang telah diturunkan kepadamu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, bagaimana cara atau sikap seorang mukmin yang muttaqin tatkala dia mengimani Al-Qur'anul Karim? Nah, yaitu yang pertama adalah yatsluna kitaballahi haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya pembacaan, dengan sebenar-benarnya tilawah ya tentu interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim yang pertama kali tilawah kita mentilawahkannya di dalam kehidupan sehari, kita membacanya Bukankah wahyu yang pertama kali turun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Iqra yang mana Iqra artinya adalah bacalah. Bacalah. Nah, maka sikap yang pertama adalah Iqra tilawah, yaitu mentilawahkannya, membacanya, membaca Al-Qur'anul Karim dengan sebenar-benar bacaan Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT menegaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, kemudian sikap yang kedua yaitu kita mentadaburinya Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang yang tidak tadabur kepada Al-Qur'an itu di dalam hatinya itu terdapat gembok yang menggembok hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau di dalam hati mereka terdapat gembok. Nah, maka setelah tilawah kemudian kita tadabbur. Dan langkah terakhir yaitu kita mengamalkan isinya. Jadi setelah kita tilawah tadabbur agar paham maknanya, tentu saja yang terakhir kita adalah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah merupakan langkah kita mengimani Al-Qur'anul Karim secara sempurna. Tilawah, tadabbur, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah sifat daripada orang yang bertakwa. Jadi dia mengimani Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, memahami isinya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sempurna rasanya kalau menjadi seorang mukmin ternyata tidak pernah tilawah, tidak pernah hadir di majelis-majelis kajian Al-Qur'an, apatah lagi mengamalkannya sangat jauh tentunya. Kemudian selanjutnya itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan juga apa-apa yang telah diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi tentu sikap keimanan kita berbeda dengan keimanan kepada Al-Qur'anul Karim. Kalau keimanan kepada Al-Qur'an kita mentilawahkannya, kemudian kita mentadaburinya, mengamalkan isinya. Sementara kalau kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi terdahulu tentu tidak seperti itu tentunya Kan kita tahu Allah menurunkan
Zabur ya kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga Allah menurunkan suhuf kan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sikap kita mengimani bagaimana? Kita yakin bahwasanya itu semua adalah merupakan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi tersebut. Ya, Allah turunkan sebagai petunjuk kepada umat, ya kepada umat, pada nabi tersebut. Injil menjadi petunjuk bagi Nabi Isa alaihissalam dan juga umatnya. Dan kita yakin bahwasanya itu adalah merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk membacanya, tidak ada kewajiban bagi kita ya. Apalagi tadabbur misalnya terhadap isinya atau mengamalkan sih sudah nggak ada ya. Tapi kita yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai wahyu dan petunjuk jalan ya kepada para nabi ya sebelum Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya ya, dan kita meyakini hal tersebut. Nah, jadi seperti itu sikap keimanan kita ya. Dan kita bersama kan bahwasanya pada saat ini kitab-kitab tersebut telah dirubah ya oleh tangan-tangan manusia, sehingga ya tidak seperti keadaan tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhir. Wah, ya, bicara tentang hari akhir, nah ini juga perkara yang gaib ya, perkara yang gaib, perkara yang ya pada hari ini kan kita tidak bisa melihatnya kan. Pada hari ini kita belum bisa untuk merasakannya apa yang dinamakan dengan hari akhir. Dan walaupun ya banyak yang mengatakan sekarang ini kita berada pada akhir zaman katanya, akhir zaman. Jadi akhir zaman ya kita lihat lah di antara ciri-cirinya dengan kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya ya, kemudian juga manusia juga mampu untuk mengembangkan diri dengan sebegitu hebatnya gitu kan ya, sehingga seakan-akan ya ini adalah merupakan penghujung daripada yang dinamakan kemajuan itu ya. Maka ada yang mengatakan ini adalah akhir zaman gitu. Akan tapi yang dinamakan hari akhir itu ya tentu yaumul qiyamah ya. Dan tidak ada yang mengetahui harinya kapan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Toh ketika Rasulullah SAW ditanya saja ya tentang kapan hari kiamat itu oleh malaikat Jibril, ini kan hadisnya dari Jibril ya. Ketika ditanya Rasulullah SAW oleh Jibril ya tentang kapan datangnya hari kiamat, kata Rasul kan mas'ulu an habi a'lama ya minasail. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi ya Rasulullah SAW saja tidak tahu kan gitu tentang kapan datangnya hari akhir ini ya. Ya, dan juga peristiwa-peristiwa terkait dengan hari akhir ya, dukhon dan sebagainya gitu kan. Maka kita ya sebagai manusia biasa ya janganlah memprediksi, apatah lagi cocok logi kan. Ya sekarang kan banyak ya. Kemudian apa yang dimunculkan cocok logi terkait dengan akhir zaman, dentuman misalkan. Toh kalau saya sering mendengar itu ada dentuman ya, dentuman itu tukang dagang jolang itu mendentum-dentumkan jolangnya, tung begini. Ya kalau dikaitkan dengan dentuman kan itu bisa dentuman gitu kan, tapi kan bukan itu gitu ya. Ya pada hakikatnya sahabat mata hati terkait dengan akhir zaman ini ya kita janganlah ya mencocok-cocokkan, cocok logi, tidak perlu. Tapi ya tentu kita harus beriman dengan sebenar-benarnya keimanan bahwasanya hari akhir itu ada, dan kita ya upayanya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya amal salih kita ya. Dan terakhir ya terkait dengan orang-orang yang bertakwa ya, ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Kayaknya ini perlu kajian khusus deh ya terkait dengan ulaika ala hudam mir rabbihim walaika humul muflihun. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ya, ciri takwa yang terakhir. Insyaallah kita akan coba bahas pada pertemuan yang ketiga tentang walaika ala hudam mir rabbihim walaika humul muflihun ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita telah membahas tentang
dua mungkin ya kalau secara garis besar atau kesimpulan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Al-Quran, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, dan tentu cara mengimaninya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada yang gaib. Jadi sudah ada 5 ya. Yang pertama adalah orang yang mendirikan salat ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah orang yang mendirikan salat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Dan yang keempat adalah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan sahabat mata hati, termasuk saya ya, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.